Calon Bapak dan Ibu guru hebat, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha menyesuaikan proses belajar mengajar untuk memenuhi setiap kebutuhan individu murid. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, memetakan murid. Yang kedua, mengidentifikasi setiap kebutuhan murid. Yang ketiga, menyelaraskan kebutuhan murid dengan tujuan pembelajaran. Dan yang keempat, melakukan strategi pembelajaran untuk melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi. Misalnya, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi profil pelajar. Berikut adalah aksi nyata yang bisa kita lakukan untuk menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi. Selamat pagi anak didik semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabar pada hari ini, sehat? Sehat. Oke, baiklah ya. Jadi seperti biasa sebelum kita mulai proses KBM kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Baiklah, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang apa itu virus. Nah, virus itu dikatakan sebagai makhluk peralihan, bisa dikatakan benda mati, bisa dikatakan benda hidup. Nah, untuk sekarang kita akan mempelajari tentang keanekaragaman makhluk hidup. Sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, siapa yang bisa menjelaskan tentang keanekaragaman hayati? Oke, Adrian, silakan berdiri. Keanekaragaman hayati yang berarti keberagaman atau macam-macam yang terdapat pada makhluk hidup. Keberagaman yang terdapat pada makhluk hidup tersebut dapat ditemukan sesuai dengan tingkatannya, yaitu gen, spesies, dan ekosistem. Oke, terima kasih bertentang. Nah, jadi baik, hari ini tujuan dari pembelajaran kita adalah yang pertama, untuk mengetahui apa itu konsep dari keanekaragaman hayati. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. Dan yang ketiga adalah bagaimana keanekaragaman pada tumbuhan. Sebelum kita lakukan pembelajaran kita ini, anak didik ini semuanya bisa kita perhatikan pada slide berikut. Nah, di sini ada banyak jenis-jenis tumbuhan. Bisa kita perhatikan ada bunga mawar, ada juga mangga ya. Bisa kita perhatikan ada banyak jenis banyak jenis mangga. Nah, sedangkan kita lihat saja dari beberapa spesies muncul adanya variasi. Nah, jadi keanekaragaman ini akan kita bahas lebih lanjut, tapi sebelum itu kita akan melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui pemahaman awal anak didik MIS semuanya. Konsep keanekaragaman hayati, dibuat mind map tentang konsep keanekaragaman hayati menggunakan alat dan bahan yang sudah kalian sediakan dari rumah. Bisa? Jadi nanti ini disesuaikan dengan LKPD yang ada, apa yang diminta, kerjasama yang bagus, dibuat semenarik mungkin. Oke? Silakan bekerja. Nah, baik, untuk kelompok B, kalian membuat mind map tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. Nah, kalian buat sesuai dengan tema yang sudah ditentukan, yaitu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kalian buat di kertas A4 atau kertas karton menggunakan alat-alat tulis yang sudah kalian sediakan di rumah. Jika ada pertanyaan yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan kembali sama Miss. Bisa? Oke, silakan dikerjakan dengan bekerjasama dan maksimal. Oke, baik, untuk kelompok C, kalian membuat mind mapping tentang klasifikasi kingdom plantae. Di sini sudah Miss menyediakan contohnya. Silahkan dibuat dan dimodifikasi, dibuat yang lebih menarik dan sekreatif, inovatif mungkin. Nah, nanti jika ada pertanyaan tentang topik kalian, klasifikasi kingdom plantae, boleh ditanyakan kepada Miss. Silahkan dikerjakan di kertas A4 atau kertas karton yang sudah kalian sediakan. Menggunakan alat tulis yang ada, ciptakan mind mapping yang terbaik yang kalian bisa. Bisa? Bisa.
Selamat pagi bagi kita semuanya. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu kelompok A, tentang konsep keanekaragaman hayati. Pertama-tama kita harus tahu apa itu keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati dapat kita artikan sebagai beragam-ragam atau macam-macam perbedaan yang ada pada makhluk hidup. Selanjutnya konsepnya akan dibahas oleh teman-teman saya. Adapun konsep-konsep dari keanekaragaman hayati dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama ada keanekaragaman gen, yang kedua ada keanekaragaman spesies, dan yang ketiga ada keanekaragaman ekosistem. Saya akan membahas keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen adalah variasi dalam genetika individu dalam suatu spesies. Semakin banyak variasi genetika, semakin besar potensi untuk adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan kelangsungan hidup suatu spesies. Di sini dapat kita lihat ada contohnya, yaitu ragam jenis warna kembang sepatu. Saya akan membahas tentang keanekaragaman spesies. Ini mencakup jumlah dan ragam spesies yang ada di suatu daerah atau ekosistem. Setiap spesies memiliki peran dan fungsi unik dalam ekosistemnya dan kerugian. Spesies dapat memiliki dampak besar terhadap ekosistem. Contoh dari keanekaragaman spesies adalah lemon dan jeruk nipis. Yang ketiga adalah keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem merujuk pada beragamnya ekosistem yang ada di bumi ini, dari urutan hujan tropis hingga beradam beku dan terumbu karang. Setiap ekosistem memiliki dinamika dan interaksi antara organisme hidup dan lingkungannya. Adapun contoh dari keanekaragaman ekosistem yaitu ekosistem hujan tropis. Dari pembahasan tersebut, kami menarik sebuah kesimpulan, yaitu keanekaragaman hayati merujuk pada variasi dan keragaman semua bentuk kehidupan di bumi, termasuk organisme hidup, genetika, spesies, dan ekosistem di mana mereka hidup. Konsep ini mencakup segala sesuatu dari mikroorganisme hingga hewan besar dan tumbuhan, serta interaksi dan keseimbangan antara mereka dalam lingkungan mereka. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kami dari kelompok B. Di sini kami akan mempresentasikan yang kami bahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. Ada 8 faktor yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. Yang pertama itu perubahan habitat. Yang kedua itu perubahan iklim. Kalian dapat melihat gambar dari perubahan iklim. Dan yang ketiga itu spesies invasif. Kalian dapat melihat di gambar sebelah kiri. Dan yang ketiga itu ada eksplorasi sumber daya alam. Kalian dapat melihat gambarnya di sebelah kiri. Dan juga ada polusi. Dan ada juga kehilangan habitat. Dan yang terakhir ada konservasi dan manajemen. Sekian presentasi dari kelompok B. Kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kami dari kelompok C ingin mempresentasikan tentang klasifikasi kingdom plantae. Kingdom plantae atau kerajaan dapat dispesifikasikan lagi berdasarkan ciri-ciri, yaitu ciri morfologi, anatomi, siklus hidup, dan karakteristik lainnya. Adapun beberapa klasifikasi umum dari kingdom plantae seperti divisi Bryophyta, Coniferophyta, Angiospermae, dan Pteridophyta. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Oke, nah berdasarkan tadi presentasi yang sudah kalian paparkan di depan kelas, semuanya sudah bagus. Kita lihat pertemuan selanjutnya, anak didik Miss diharapkan untuk mempelajari tentang keanekaragaman pada hewan dan keanekaragaman pada mikroorganisme. Nah, silakan minggu depan itu literasi di rumah dan dipersiapkan dirinya untuk melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran. Sekian dan terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Sekali lagi kita berikan gift of plus.